Kembali ke Presiden Pilihan Rakyat, Mas Hanta, kami ingin mengetahui, tadi Anda sebutkan bahwa di DKI Jakarta ada istilah close to call. Bisa dijelaskan itu sebenarnya seperti apa data itu? Ya, datanya memang tidak bisa jadi ini quick count ini ada margin of errornya, plus minus 1%, meskipun bisa masuk lagi ya di level provinsi. Nah, selisihnya di quick count kami sangat tipis sekali, sekitar 0,1 sampai 0,2%. Nah, karena selisihnya sangat tipis, maka tidak konklusif, tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul antara paslon nomor 2 dan paslon nomor 1. Nah, ini contohnya misalnya di indikator mungkin lebih unggul Mas Anies 0, sekian persen. Di poll tracking unggulnya Pak Prabowo juga 0, sekian persen. Ini bisa tertukar atau pemenangnya belum bisa kita prediksi. Yang kita tunggu, kita serahkan kepada KPU nanti, yang real count yang itu nanti akan ketahuan siapa pemenangnya. Jadi Jakarta memang sudah diprediksi ya, itu kekuatannya sama, Mas Anies kuat di sana, Pak Prabowo dan Pak Jokowi gabungan juga dulu di Jakarta, itu juga punya basis massa, jadi imbang, khusus di Jakarta. Tapi kalau Aceh itu sudah bisa diprediksi pemenangnya adalah Anies Mohaimin, di Sumbar juga pemenangnya Anies Mohaimin. Nah, di luar itu ada kemungkinan besar diproyeksi pemenangnya Prabowo Gibran. Apalagi, tapi kalau khusus yang sampel TPS-nya besar, proporsinya seperti di Jawa, itu kita konklusif bisa memprediksi angka Jawa Timur yang kita bahas ini, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi kalau misalnya kayak Bengkulu dan provinsi-provinsi kecil seperti Gorontalo mungkin tidak, hanya data indikatif. Sementara untuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah yang cukup besar itu bisa diprediksi sampai ke angkanya. Jadi kalau dari Pulau Jawa, kita dari Barat ya, Banten pemenangnya 0,2 Prabowo Gibran. Itu saya kira sama, kita dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, konklusif pemenangnya Prabowo Gibran di Banten. Di Jakarta tidak bisa diprediksi, tapi bisa diprediksi antara dua. Kalau tidak Anies, Prabowo yang unggul di Jakarta. Jawa Barat yang unggul ada Prabowo Gibran, Jawa Tengah dengan kisaran kalau kami sekitar 59 atau 60%. Di Jawa Tengah itu juga konklusif karena proporsi sampelnya besar, kisaran di atas 50%, mungkin 52-53%. Prabowo Gibran yang unggul. Di Jawa Timur juga Prabowo Gibran yang unggul, sekitar 64, 65 atau 65%. Jadi kalau Jawa saya menyebutkan angka. Tapi kalau di sampel provinsi-provinsi kecil mungkin data indikatif yang bisa dibaca. Ini sebenarnya mengapa di ibu kota ini sendiri lebih cair dikatakan seperti itu? Nah, itu karakternya Jakarta. Kita bisa lihat di sana berbagai macam, misalnya soal perilaku pemilih ya, dari demografi pemilih, dari segi misal etnis saja, suku, di sana kan banyak, ada Jawa, ada Betawi. Kalau dibedah di sini, kita cari cross tabulasi di cross exit poll, pemilih Betawi itu banyak ke Anies Mohaimin, tapi yang Jawa lebih ke Prabowo Gibran ya, itu menjelaskan. Kemudian dari segmentasi kelompok umur, kelompok usia ya, kelompok lain sebagainya. Jadi Jakarta ini tanda petik paling heterogen, dan terbukti Jakarta jadi gubernurnya pun kan Pak Ahok dari Belitung, Pak Anies Baswedan. Bukan orang Betawi gitu, karena di sini heterogen di Jakarta ini barometer. Ibu kota biasanya tidak ada yang ngomongin. Misalnya kita bicara Jawa Timur dan Jawa Tengah, di sana kan Jawa sangat dominan ya. Jawa Timur nomor 1 Jawa, baru Madura gitu. Jawa Tengah mayoritas Jawa. Nah, Jakarta ini itu heterogen, banyak berbagai macam segmentasi kekuatan politik di sana, termasuk partainya. Meskipun PKS unggul diprediksi, itu tipis dengan PDI Perjuangan atau partai-partai lain, ada Gerindra dan sebagainya. Dan itu saya Jakarta. menambahkan sedikit, karakter Jakarta yang unik itu kan dari sisi latar belakang tingkat pendidikan. Kelompok terdidiknya paling besar gitu. Dan untuk konteks Pilpres kali ini, selain karena Pak Anies merupakan mantan gubernur Jakarta dan dia juga punya basis pendukung, baik itu dari terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur gitu, maksudnya di mana itu merupakan basis dari PKS partai pengusungnya, tapi juga dari latar belakang pendidikan tinggi pemilih di Jakarta itu juga memang punya kecenderungan mendukung ke paslon nomor 1 itu berlaku secara umum seperti itu polanya gitu. Semakin tinggi tingkat pendidikan,
potensi untuk memilih ke paslon nomor urut 1 semakin besar gitu loh. Oleh karena itu Jakarta sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang tingginya juga lebih tebal daripada provinsi-provinsi lainnya juga itu membantu perolehan suara Pak Anies Baswedan itu sendiri. Adakah faktor lainnya misalkan selain dari faktor pendidikan ini? Faktor dari mesin partai tentu saja. Terus juga tadi Mas Hanta sudah jelaskan faktor etnis, beberapa etnis kan ini melting pot ngumpul di Jakarta gitu. Etnis dari tadi Mas Hanta bilang etnis Betawi, etnis Minang itu punya kecenderungan ke salah satu paslon itu. Dalam hal ini ke Mas Anies gitu loh. Tapi etnis Jawa, etnis Madura atau etnis Batak mungkin punya kecenderungan ke Prabowo gitu loh. Mas Hanta melihat untuk di DKI Jakarta ini kan ada beberapa wilayah. Apakah masing-masing wilayah juga memiliki preferensi terhadap paslon-paslon tertentu? Ya, kalau Jakarta Barat, tadi saya nyambung Mas Kennedy, Jakarta Timur itu memang cukup kuat ya. Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu wilayah-wilayah di mana mungkin basis Anies cukup kuat ya. PKS juga relatif kuat. Nah, itu juga basis Prabowo lama sebenarnya kalau di 2019. Nah, sementara Jakarta Barat, meskipun tidak semua ya, ini kita ngomong lebih banyaknya. Jakarta Utara sebagian, Jakarta Utara, Jakarta Barat itu lumayan di wilayah Pak Jokowi di situ. Nah, tadinya di sini Mas Ganjar nih. Kalau survei kita 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan yang lalu. Tapi begitu sudah mendekat itu bergeser ke Pak Prabowo. Tadinya Mas Ganjar cukup kuat di Jakarta. Nah, bergeser ke Prabowo ketika wakilnya Pak Prabowo sudah Mas Gibran, ada faktor Pak Jokowi, maka basis-basis Jakarta yang tadi ke Pak Jokowi, dan jangan lupa Anies Baswedan, Mas Anies adalah mantan gubernur Jakarta. Betul. Sebelum Mas Anies siapa gubernurnya? Pak Ahok ya, tapi Pak Ahok kan nyambung Pak Jokowi. Betul. Jangan lupa gubernurnya Pak Jokowi, jadi ada basis Anies, kalau kita bicara gubernur, basisnya Anies ada basis Pak Jokowi juga. Nah Jokowi itu di Jakarta Utara, di Jakarta Timur juga relatif kuat. Jadi memang ada karakteristik yang cukup heterogen di Jakarta itu untuk menjelaskan Jakarta tidak terlalu homogen, misalnya dikuasai satu segmentasi saja, termasuk tadi soal pendidikan dari sisi pendapatan dan sebagainya. Jadi itu untuk menjelaskan Jakarta. Mas Kennedy, untuk di wilayah Jakarta ini sendiri, seberapa pengaruhnya untuk suara DKI Jakarta terhadap total dari perolehan suara? Kalau tidak salah DKI Jakarta itu sekitar 4,4% dari total pemilih gitu. Tapi bagaimanapun juga Jakarta tetap penting kan sebagai barometer, karena bagaimanapun Jakarta pusat media gitu. Apa yang menjadi isu itu kan media-media cenderung media level nasional cenderung ngumpul di Jakarta. Jadi apa yang menjadi isu dan juga jangan lupa elit politik, elit bisnis pun juga berlokasi di Jakarta gitu. Jadi apa yang menjadi isu di ibu kota tentu itu juga menyebar isunya ke daerah lainnya gitu. Itu mengapa Jakarta sangat penting meskipun secara kuantitatif angka pemilih Jakarta hanya 4,an%, tapi efek elektoralnya tentu lebih di atas itu. Mas Hanta, berbicara tadi sudah dikatakan oleh Mas Kennedy, ada pendidikan yang juga menjadi salah satu faktor, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ada unsur media sosial yang juga memiliki peranan penting. Bagaimana pendapat Anda? Ya, betul sekali. Itu salah satu dari kelompok menengah ke atas terdidik, dari pendidikan, kemudian usia, itu kan semakin ke bawah, makin generasi X, generasi milenial sama Gen Z itu kan sangat akrab, dekat sekali dengan media sosial. Jadi pengaruh media sosial semakin kota semakin besar. Nah, apalagi sekarang misalnya TikTok, dan itu kalau diperiksa pengaruhnya kan cukup tinggi ya, besar ya, serangan udara dalam treatment udara itu di kota-kota besar sangat berpengaruh. Nah, mungkin kalau canvassing door to door itu mungkin wilayah-wilayah agak pinggir dan seterusnya serangan darat yang dilakukan. Nah, untuk menjelaskan Jakarta, saya kira itu cepat sekali. Pergerakan isu, tadi ada medianya cepat sekali, media sosial sangat cepat. Jadi sangat dinamis lah, kira-kira Jakarta sebagai ibu kota tentu ya paling dinamis. Nah, karena paling dinamis ditambah di sini juga ada pengaruh yang sama kuatnya, ada Pak Anies yang mantan gubernur,
kemudian Pak Jokowi juga mantan gubernur, presiden sedang menjabat, Pak Prabowo juga punya basis, jadi keras pertarungannya di sini. Di mana itu penyebab kerasnya tadinya Pak Anies memang, tapi karena Ganjar tadi bergeser, pemilih Ganjar terakumulasi ke Prabowo. Tapi ya saya kira sama dengan Mas Kennedy tadi bahwa 4 sekian persen dia tidak menyumbang sebesar Jawa Barat misalnya 17%. Jawa Timur hampir 16%, Jawa Tengah hampir 15%, 14 sekian persen. Nah, 3 Jawa ini kan udah 46 sampai 47%. Tapi ditambah Jakarta yang 4% betul itu Jakarta ini barometer. Gengsi politik menang di Jakarta itu penting. Kalau Jawa Tengah itu gengsi politiknya Pak Jokowi dan Ibu Mega, PD Perjuangan. Kalau Jawa Timur itu soal orang PKB lah, NU ya, itu gengsinya. Jawa Barat ini memang tarung semuanya berganti-ganti pemenangnya. Kalau di Jakarta ini memang gengsi ya ibu kota. Di sini ada 2 mantan gubernur bertarung secara tidak langsung. Jadi Mas Anies ini kan bertarung dengan 2 orang sebenarnya. Satu bertarung dengan Pak Prabowo, di basis Pak Prabowo kan basisnya Pak Anies. Coba lihat. Kita lihat misal Sumbar bergeser kan. Tadi tempatnya Pak Prabowo sekarang ke Pak Anies. Aceh juga begitu. Jakarta termasuk sebenarnya. Kemudian Banten dia bertarung. Tapi Pak Prabowo bertahan ya tadi di Banten di Jakarta. Jadi Pak Anies itu sulit bertarung di basis-basisnya Pak Jokowi 2019. Harus tepat Pak Prabowo, perhatikan itu. Makanya harapannya kan Caimin, Gus Muhaimin yang melakukan itu. Tapi Gus Muhaimin ternyata tidak kuat untuk menggeser pemilih-pemilih Jokowi berbasis PKB di NU di Jawa Timur. Yang dihadapi dengan aktor kedua kuat juga, Jokowi. Yang tadi untuk berhadapan dengan Pak Jokowi, kalau naik tingkat kepuasan Pak Jokowi, Anies tertekan. Jadi harus menekan Pak Jokowi, saling tekan ini. Yang terjadi kan stabil tingkat kepuasannya. Kalau misalnya tingkat kepuasan turun, pengen perubahan tinggi, maka Anies naik. Nah, itulah membuat Mas Anies susah stuck atau perolehan suaranya, pertumbuhannya susah. Karena harus berhadapan dengan basis Pak Jokowi, tingkat kepuasan Jokowi ternyata stabil, berhadapan dengan Pak Prabowo, ditahan juga oleh Pak Prabowo di basisnya. Sehingga rumusnya, kesimpulannya Mas Anies stuck. Sementara Ganjar terus bergeser ke Prabowo. Itu pola struktur pemilih kita. Baik, kita lanjutkan lagi nanti dialog kita bersama. Pemirsa, kami masih akan jeda pariwara berikut ini dan kami akan kembali sesaat lagi.